Halo semua, perkenalkan nama saya Griselda Tania Tenu. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama, goal, yakni kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata di mana tempat pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Dan yang keempat, evaluasi, di mana validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, tujuan langkah tindakan, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save, apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah evaluasi pada gambar sistem fisik, di mana jarak pemisah evaluasi menuju ke Google pengguna dan jarak pemisah eksekusi kembali ke sistem fisik. Kerangka kerja interaksi, tindakan eksekusi dan evaluasi ini berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya ada sistem, menggunakan bahasa mesin, pengguna menggunakan bahasa tugas, kemudian masukan menggunakan bahasa masukan, keluaran menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi yang pertama ada artikulasi, di mana pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kemudian ada pengerjaan, di mana bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Dan yang ketiga penyajian, di mana sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, di mana pengguna mendapat hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Cara mengatasi kompleksitas yang pertama, jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, maka perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu dengan kacamata pengguna. Perancang juga harus memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Kemudian pemodelan sistem yang pertama, model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang, gambaran sistem atau sistem image, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Pemodelan sistem yang kedua bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pemodelan yang ketiga, pemodelan yang keempat atau modal mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda itu berfungsi. Semakin dekat model mental, maka yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Pemodelan yang kelima atau modal mental karakteristik. Karakteristik modal mental yaitu tidak ilmiah, kemudian tidak lengkap, tidak stabil, tidak konsisten, kemudian dia bersifat personal. Modal mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Ini referensi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih.